Sobatku Mistik Mustika, kita lihat readingan untuk siapa aja yang saya nggak tahu ini energi divine feminine atau divine maskulin atau karmik. Saya buka apa aja yang ada. Radar hati, ini radar hati. Di sini ada Age of One kebalik. Age of One kebalik. Di sini ada lost komunikasi ya. Ada suatu keputusan yang drastis yang tidak dibicarakan kepada Anda. Ini Eight of One ini energinya itu. Energinya adalah energi yang membuat keputusan yang tidak didiskusikan dulu. Beberapa lagi ini mungkin tentang blokir komunikasi. Death-nya kebalik. Death-nya kebalik, ada sesuatu yang belum berakhir. Devil, ada yang kesurupan, ada yang marah-marah, ada yang memakai energi level bawah, ada yang KDRT, ada yang omongannya menyakitkan hati. Memang tujuannya nge-break mental. Ten of Cup ini tentang keluarga, ini tentang suami istri, ini tentang Seven of Pentacle kebalik. Di dalam suami istri di sini ada yang dianggap jahat, entah ini suaminya atau istrinya yang dianggap jahat. Ace of Pentacle kebalik, Ace of Pentacle, Knight of One. Di sini ada pembatalan. Di sini ada pembatalan pernikahan. Jadi ini mungkin ceritanya orang-orang yang saya tarik ini yang kemarin bertengkar, kemudian balik ke rumah, baikan lagi, sekarang bertengkar lagi, siklus. Ini siklus. Entah ini adalah bentuk pekerjaan atau bentuk hubungan kekeluargaan. Di sini ada yang kesurupan. Di sini ada yang tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi mengambil keputusan tanpa pertimbangan apa-apa. Ini keputusan gue gitu. Jadi tidak peduli kamu bagaimana gitu. Jadi ini energinya benar-benar mengunci. Saya maunya begini. Five of Cup. Knight of Swords. Di sini ada orang-orang yang menyesal sudah mengambil keputusan. Mungkin di sini ada orang-orang yang menyesal
sudah bicara. Mungkin di sini ada orang-orang yang menyesal sudah mengajak pasangannya kembali pulang, tapi ternyata di rumah ada masalah dengan anak-anak atau dengan ibu mertua atau dengan orang lain di rumah. Ini masalah yang timbul karena kemarin mengambil suatu keputusan untuk misalnya ini mungkin tarikan dari orang-orang yang suami atau istrinya pulang ke rumah. Nah, ternyata sampai di rumah mungkin kumat lagi energinya kumat lagi, jadi diajakin berantem lagi, diajak KDRT lagi, panas-panasan lagi, ngomong nggak enak lagi. Di sini ada penyesalan, di sini ada cerita lama yang terbuka lagi. Di sini ada keputusan, penyesalan karena salah mengambil keputusan. Karena ternyata apa yang keputusan yang diambil ternyata berdampak. Kartunya. Queen of Wands kebalik, Knight of Cup. Tower. Ada orang yang diminta pergi. Ada orang yang perjanjian pernikahannya dibatalkan. Ada orang yang energinya berat. Energinya berat. Ini penuh dengan tangisan, ini penuh dengan beberapa orang kembali ke siklus dengan sangat menyesal, dengan sangat menyesal saya bilang Anda kembali ke siklus. Jadi portal Lionsgate itu sebenarnya bukan buat kalian yang sudah selesai siklusnya. Ini bukan buat Anda, ini buat orang yang mengulang kembali siklus. Jadi portal Lionsgate itu bukan buat Anda, bukan buat saya, bukan. Ini kembali ke siklus, mengulangi lagi. PR-nya kelas Lion itu kelas 8 ibarat kata gitu. Kalian udah, saya kemarin bilang kan, kita udah di level 9 plus 1. Jadi bagaimana menghandle energi yang itu bersama kita. Ini tentang kita sendiri, bukan tentang berpasangan, bukan. Jadi Anda nggak bisa serombongan ya. Mungkin Anda salah. Di sini saya melihat begini. Di sini saya, keringetan saya. Di sini saya melihat beberapa orang sebenarnya sudah paham, tapi memakai logika. Di 3 dimensi ini, saya udah bilang, tabrakan energi dengan leluhur di 5. Anda tugasnya membereskan 5 dulu, baru 3 Anda aman. Anda membereskan energi gaib-gaib Anda dulu, baru Anda aman. Ini di sini orang-orang yang sudah selesai memutus siklus, tapi belum selesai pembayaran karmanya di sini, sehingga ngulang lagi siklus. Kenapa? Karena kalian tidak menghandle gaibnya Anda, gaibnya leluhur Anda, gaibnya anak, gaibnya suami, gaibnya pembantu yang di rumah Anda belum dihandle semua, sehingga di sini bertabrakan. Ada yang pembantunya bikin salah, dimarahin sama nyonyahnya yang dimarahin sama tuannya. Nih saya lihat begini, ini energi terulang kembali. Ada staff yang dengan istrinya atau dengan suaminya bertengkar, kemudian pasangannya membela si staffnya itu, bukan membela pasangannya. Ini di sini ada kartunya.
Dan ini bukan sekali dua kali, ini Anda mengulangi siklus. Portal gate itu bukan buat Anda. Anda portalnya ini bukan 8 itu mengulang lagi siklus 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngerti nggak kamu gitu loh. Ya, Anda yang masuk kembali ke portal Lionsgate ya, yang detik ini kartunya yang saya bacakan ini adalah kartu Anda. Anda masuk lagi portal Lionsgate 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngulang lagi dari awal. Kalau ngikut saya, total ngikut saya. Nggak bisa kamu mikir seturut pikiranmu. Memang ceritamu bukan cerita saya, tapi stepnya selalu saya kasih dan update perjalananmu. Tanggal segini ada berkat tercurah, berkat terbuka. Nah, itu Anda kalau nggak dapat bertanya, kenapa saya nggak dapat Bu Manik? Ya berarti ada yang nggak beres. Saya kan kemarin bilang tanggal 1, 16, 31 ada yang meledak. Mulai kemarin itu hari Minggu tanggal 7 tanggal 6 itu saya jalan-jalan dengan anak saya. Terus kemudian saya dilaporin tuh seharian banyak sekali, udah dari hari sebelumnya saya udah dilaporin banyak orang yang Bu Manik saya dapat, terima kasih, alhamdulillah, saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini. Kebahagiaan mereka dibagikan kepada saya. Gitu. Kalau kalian memakai cahaya yang dari mistik mustika, nggak boleh dikurang tambahin. Nggak boleh, harus sampai selesai, baru nggak ngulang lagi, nggak masuk lagi portal Lionsgate, kemudian Anda mengulang lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya ingat kemarin itu saya bilang, saya live, saya bikin video tadi malam tentang harta amanah. Nah, saya kan dicurhatin sama anak saya. Saya dicurhatin sama anak saya bahwa dia bahwa dia akan ke luar negeri waktu itu ya, waktu sebelum Covid dia sudah bayar 100 juta untuk ke luar negeri. Nah, yang bayarin sekolahnya yang provide waktu itu adalah tantenya, jadi adik dari suami pertama saya, mantan suami saya. Nah, kemudian Covid nggak jadi, uangnya di-reimburse, dikembalikan, tapi nggak bisa full. Nah, uangnya dibuat nanti dia mau apply sendiri sekolah lagi. Nah, sementara dia kerja gitu. Terus tadi malam anak saya tidur, saya bilang sama Tuhan, Tuhan giliran saya dong menyekolahkan anak saya. Saya ingin sekali menjadi bagian dari pendidikan anak saya. Jadi bangga kan ibunya bisa mendanai sekolah anak gitu kan. Giliran saya, Tuhan, saya kepingin anak saya bangga sama saya. Otaknya dia ada sumbangsih dari mamahnya gitu kan. Ya, karena kan pendidikan itu mengenai knowledge tentang pengetahuan kan adanya di otak gitu kan. Pagi tadi saya bilang gini, kan saya sudah mendamaikan para kuasa kegelapan sehingga semuanya damai. Saya minta hadiah saya, Tuhan. Tapi saya lepas, anak bukan tanggung jawab saya. Ini tanggung jawab Tuhan. Saya cuman bertugas. Saya petugas Tuhan sebagai ibunya, babysitternya, neninya, pembantunya, pengawasnya gitu loh. Tapi kalau dengan anak saya kan karena dia sudah besar, jadi dia tinggal sedikit lagi lah gitu loh ya. Kemudian saya berdoa gitu tadi malam, minta Tuhan dong, saya minta dong Tuhan gitu, bagian untuk ngeramut gitu loh anak saya, biar anak saya bangga sama saya gitu. Padahal saya nggak punya uang, bisnis saya mati ya, hidup mati. Sebelumnya banyak, saat ada suami banyak,
Tapi semenjak COVID, suami saya nggak ada di rumah. Saya tidak pernah didanai suami saya dan saya makan dari belas kasihan Tuhan. Jadi buat kalian ibu-ibu yang saya umur berapa Bu, saya nggak tahu bagaimana cara bekerja ya. Online banyak Bu. Ibu jangan membatasi diri, Bapak jangan membatasi diri pada saya nggak ngomong berdasarkan saya di posisi saat saya sekarang ini loh. Saya berada di posisi saya nggak punya uang ngeramut 2 ponakan anak saya kan waktu itu di Semarang zaman COVID. Nggak ada yang jalan, tapi Tuhan kasih terus uangnya. Kalau kita melekat sama Tuhan Bu, jangan mikir uangnya dari mana. Yang penting hatimu melekat sama Tuhan, nangisnya sama Tuhan. Tuhan, ini gak ada uang. Tarik rezekinya Tuhan, saya minta tolong Tuhan, tolong Tuhan. Saya udah kerjain ini. Pastikan Anda bekerja kepada Tuhan. Saya ikut Tuhan, saya kerja ikut Tuhan. Saya berpisah dari suami saya untuk membersihkan semua racun-racun yang saya tancapkan sendiri di jalan saya. Saya sendiri yang memilih suami kedua. Saya sendiri yang menerima malapetakannya. Tapi saya ubah menjadi berkat. Kenapa? Ya karena saya kembalikan semuanya kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Jadi ada atau tidak ada suami tidak ada masalah. Orang apalagi kondisi saat ini, dia tidak pernah memberikan jaminan keuangan, tidak pernah. Jadi ini saya sekali lagi sampaikan bahwa hari ini saya terima uang. Kemarin kan saya bikin video 333 ya kan, bahwa ada harta amanah itu kan, tentang harta amanah yang sejatinya dari Tuhan sudah mulai turun itu kan. Terus kemudian di bagian belakang kan ada saya tulis 333, Tuhan mengangkat takdirmu, Tuhan mengangkat derajatmu. 333 itu tanggal 6 lagi, tadi pagi lagi saya diorder 20 kilo beeswax, 20 kilo bahan wax yang orang ini selama 4 tahun sudah nggak pernah ngontak saya. Selama 3 tahun apa 4 tahun nggak pernah orang ini ngontak saya. Tiba-tiba dia ngontak. Dan saya baru perhatikan nama PT-nya. Merpati Hitam. 9 tambah 1. 9 fullnya kita kepada Tuhan. Percaya 100%. Berkat rezeki kita. Kalau Tuhan tutup. Kamu mau ngapain terserah. Tuhan bilang tutup. Mau ngapain kamu jumpalitan, bagaimana caramu intinya gini. Selalu ada kali pertama ibu-ibu yang ditinggalkan anak dan suaminya tanpa uang, ya kan, mau tidak mau harus kerja jadi pembantu kek. Saya nggak malu jadi pembantu. Waktu saya nggak punya duit, saya dapat 150.000 satu hari ngerjain vilanya orang, beres-beres. Sampai punggung saya kemeng 7 hari aja. Kemudian saya dapat orderan, tapi saya nggak mengeluh. Itu karena saya minta. Apa aja saya kerjain. Jadi saya menawarkan diri. Ada nggak yang mau gitu? Karena kan saya perlu makan. Itu zaman saya masih baru 3-4 tahun ditinggal anak saya itu. Nah itu saya nggak ada suami, waktu itu kan juga sama, nggak ada suami, mobil nggak ada, rumah nggak ada. Mau apa? Ya itu Tuhan, karena saya selalu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhannya gimana? Ya tutup mata Tuhan.
Dinolkan itu benar-benar yang gimana sih kita kalau gimana saya ngajarin nol ya? Ya Anda tidak punya daya, misalnya katakanlah ya saat ini bayangkan, katakanlah bayangkan hari ini detik ini juga bayangkan kamu dengar WhatsApp dari tetanggamu tsunami sudah 100 meter, 500 meter lah, 100 meter terlalu dekat, 500 meter di luar rumah. Kamu mau ngapain? Lari kan? Menyelamatkan diri toh? Apa yang nanti kelibas tsunami udah gak ada pikirkan toh? Kurang ini, kurang itu, gak ada. Lari dulu, selamatkan diri dulu. Entah nanti ada bantuan sembako apa-apa, itu nanti urusan nanti. Sekarang ini masa kegelapan, saya pun gak tahu apa yang saya lakukan setelah saya memutuskan untuk menutup perselingkuhan suami. Jadi saya biarkan total loss. Jadi intinya saya tidak mau lagi, sudah nggak usah Tuhan, saya ganti kontrak saya. Anda mau ganti kontrak Anda, ganti dong, tapi ada syaratnya. Apa barternya dari dalam tubuh, jiwa dan raga Anda? Apa yang mau Anda barterkan? Kalau saya mempersembahkan seluruh hidup saya untuk Tuhan, Anda berani nggak kayak saya? Anda berani nggak? Pada saat saya mempersembahkan seluruh kehidupan saya 24 jam buat Tuhan, anak saya dikembalikan, anak saya malah neraktir saya. Pagi ini saya dapat uang 3.300.000 dari PT Merpati Hitam. Merpati Hitam itu simbol 33, itu simbol. Tadi malam kan saya kasih angka 333. Tuhan akan menaikkan derajatmu. Pagi ini sah 3.300.000 pembayaran untuk sejumlah barang yang bahan lilin dari PT Merpati Hitam. Merpati Hitam itu apa? 9 tambah 1-nya karena saya berhasil memegang yang energi gelap, saya damaikan. Saya tidak membenci setan, saya tidak membenci suami saya tidak membenci pelakor-pelakornya, saya tidak membenci, karena saya juga saya juga bukan orang baik, saya juga bukan orang bagus, tapi saya cuman bangsat bertobat, bajingan bertobat. Dan saya diizinkan Tuhan untuk merubah takdir saya. Kalau Anda masih berpegangan kepada suamimu itu, lihat di belakangnya ada siapa, Bu, Pak. Di depanmu itu ada jalan gelap. Tapi kalau Anda percayakan cahaya Tuhan untuk menjadi sentermu, lihat di depan tidak benar-benar gelap. Itulah gunanya cahaya yang saya berikan, senter yang saya berikan di tangan Anda itu. Anda lihat, mana jalan saya Tuhan? Jalan saya gelap, saya diusir sama anak, saya diusir sama suami, saya diusir sama istri. Saya pasrah kepadamu ya Allah. Jalan saya gelap sekali, di depan saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan. Itu yang saya itu delosor. Walaupun 3 tahun tidak bertemu dengan suami, tapi keputusan untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan baik-baik itu membuat saya sempat delosor. Tapi saya udah tekad bulat, saya mau ikut Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Nah ini yang saya bilang, waktunya mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Bukan kamu terus sudah ke Yerusalem, sudah ke umroh, sudah ke mana tempat-tempat yang bertuhan-tuhan, terus kemudian Tuhan mengenakkan jalanmu. Enggak gitu. Tuhan enggak gitu. Tuhan tuh 3 dimensinya ada main. 5 dimensinya engkau enggak pegangan sama yang kuasa. Kalau dalam satu keluarga masih saya seperti anak saya, yang enggak akan selesai. Anak saya kan juga mengalami cobaan.
Biarkan anakmu dengan cobaannya sendiri, biar dia memahami arti ibunya dalam kehidupannya, sehingga saat ini pada saat ibunya sudah mulai, oh ibu saya ternyata begini, anak saya sayang, sudah mulai lagi rasa cintanya. Yang pulihkan siapa? Apa saya? Bukan. Saya tidak berusaha apa-apa, saya hanya menjadi diri saya sendiri. Saya nyaman dengan Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Gitu. Jadi kalau ngikut saya, karena ini energinya begini, Anda ngikutin apa kata saya, tapi tidak semua diikutin, sehingga di sini kejeblos. Queen of Pentacles kebalik, Three of Cups kebalik. Ada orang-orang yang ditolak di lingkungannya sendiri nih. Ini Anda yang ditolak oleh orang yang Anda percayai tidak akan menjebloskan Anda, atau Anda berpikir semuanya baik-baik saja, tapi ternyata mereka mendepak Anda. Ini yang hari ini saya nggak tahu ini apakah divine feminine, apakah divine masculine, apakah karmik, karena di sini energinya energi yang shock. Ini mungkin ada divine masculine yang ditolak oleh istrinya, ada energi divine feminine yang ditolak oleh suaminya, ada energi divine masculine wanita, kan divine feminine, divine masculine kan cuman energi saja. Ya, ini ada orang-orang yang ditolak oleh ide yang Anda pikir semuanya beres, tapi ternyata tidak beres. Anda masuk ke portal Lionsgate. Portal Lionsgate bukan buat mistik mustika, karena portal Lionsgate itu hanya untuk orang yang kembali ke siklus, kembali lagi ke 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anda harus memakai kekuatan luar biasa untuk memecah matriks, untuk memecah semua siklus. Buat siklus Anda sendiri. Selagi Anda masih tergantung kepada energi suami, energi anak, Anda merasa menjadi istri yang baik, Anda merasa menjadi suami yang baik, tapi belum menjadi anak Tuhan yang baik, Anda akan didedel duel. Kenapa? Karena Anda harus ketemu kembar jiwanya. Karena di sini selalu yang berhubungan dengan mistik mustika ada urusannya dengan urusan leluhur yang harus Anda bersihkan sampai bersih. Baru 3 dimensi Anda nyaman, aman, damai, sentosa. Ini orang-orang yang kesedot masuk ke energi Lionsgate, gerbang 8. Kembali lagi, diputer lagi, kembali lagi ke siklus 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kalau belum selesai, kembali lagi 3, 4, naik ke 9. Pelajari, saya marah ini. Karena sia-sia berapa tahun ini sudah Anda energinya begini terus, mengulang siklus KDRT, mengulang siklus. Ini KDRT. Ini KDRT. Anda dizolimi secara mulut, Anda dizolimi secara hak oleh orang dekat Anda sendiri. Ini orang dekat. Ini mengecewakan saya kartunya. Ini kalau ini adalah kartu kalian, ini kalian yang mengulang siklus kembali lagi ke 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kalian tidak masuk di energi portal, energinya akan menjadi energi bumi. Anda akan menjadi bijaksana. Anda meninggalkan semua pengkhianatan. Ya, Anda menjadi pakai baju baru. Udah terima. Ya, ini siapapun kartunya, Anda memang harus menerima. Anda harus mulai lagi, kembali lagi dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngulang lagi siklus. Pelajari benar-benar siklus yang sudah sekian tahun saya gelontorkan ilmunya. Ya, ini saya kecewa. Kenapa? Ya, ini anak Anda, energi Anda yang masuk lagi ke portal Lionsgate. Keluar dari portal Lionsgate. Kenapa? Karena Anda sudah di 9+1. Anda sudah waktunya menebok
rezeki. Seperti banyak orang yang tercerahkan tadi malam yang report. Jangan Anda ndak ke saya, Anda ndak minta tolong saya, karena saya padahal sudah sering loh. Harga murah, harga seikhlasnya 100.000, 200.000, 500.000. Karena porsi saya kan cuma sekali pembersihan kan 3 juta. Saya sering seikhlasnya, tapi ini energinya tidak memanfaatkan energi saya. Sok. Ini energinya saya bisa. Ini Anda akhirnya kembali ke siklus. Ini terjadi di beberapa dari Anda. Ya udah, ini adalah hal yang harus Anda terima. Masuk lagi kembali ke siklus. Sampai Anda belum paham, Anda hanya akan dihajar oleh energi-energi pengkhianatan. Terima. Jadilah bijaksana, jadilah empress, jadilah divine feminine yang menghandle semua energi. Ya, terima. Energi ini membuat saya kecewa, tapi apa mau dikata, Anda harus menjalankan sendiri. Kalau memakai cahaya bijaksana, saya selalu update, dan jangan pernah tinggalkan updatean itu, karena update itu bukan dari saya. Update itu untuk Anda, bukan dari saya. Anda yang suka berpikir sendiri, akhirnya sekarang terjebak ke dalam dimensi portal Lionsgate. Lakukan sudah. Ya, lakukan. 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan kemudian Anda harus sudah keluar dari portal Lionsgate. Ya, terima, nikmati. Jangan sedih, jangan galau, terima, masuk sudah portal itu. Kali ini dengan kepasrahan penuh kepada Tuhan. Jangan berpikir pakai logika kita yang sempit. Karena kalau orang-orang dengan energi leluhur, logika enggak main. Arahan dari Tuhan 100%. Dan kalau kalian menolak saya tapi memakai cahaya Tuhan, kalian hanya akan kesetrum sendiri. Ya, banyak orang yang sok jago. Oh, sudah tahu kuncinya. Kan saya sering dites sama beberapa orang dari kalian. Saya nggak apa-apa, saya ikhlas. Orang cahaya itu bebas. Saya selalu membebaskan manusia-manusia, orang-orang memakai energi saya. Tapi kalau kalian nikung, itu ada hitungannya. Bukan saya. Ada malaikat bagian hitung karma kalian. Kalau Anda tidak fair dengan saya, hidup juga tidak akan fair dengan Anda. Kenapa? Karena saya petugas Tuhan. Saya sudah bilang, saya petugas Tuhan. Saya petugas Tuhan. Mau percaya atau tidak, saya petugas Tuhan. Saya menghamba 100%, menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Ya, ini untuk yang ketarik energinya, silahkan kembali lagi ke pembersihan diri. Nangisnya, habiskan nangisnya, karena saya tahu di sini banyak yang nangis ngejer, banyak yang menderita batin sesak. Pergi sudah. Pergi, minta Tuhan. Ini waktunya Anda mempercayakan diri sama Tuhan. Bayangkan Anda di jalan sendirian, gak punya anak, gak punya suami. Jangan sembunyi di belakang anak untuk menghukum suamimu. Jangan. Gak adil. Kalian punya Tuhan. Waktunya mempergunakan Tuhanmu. Sehingga pada saatnya Anda dicerahkan. Anak yang akan menolongmu, bukan anak yang menyia-nyiakanmu. Jangan sembunyi di balik anak, apalagi untuk menghukum suamimu yang bersalah apapun juga kesalahannya, atau istrimu yang bersalah apapun juga kesalahannya. Berikan pengampunan luar biasa, pergi keluar, isolasikan diri. Saat ini Anda terkena virus COVID sehingga Anda harus menahan mulut, oksigennya dipakai, harus oksigen bersih. Artinya apa? Pernafasan dipakai. Tarik energinya dari Tuhan, pembersihan energi lagi, karena Anda kena COVID harus diisolasi. Pada saat diisolasi, ya jangan mikirin hal-hal yang membuat Anda drop. Jangan ngerasain, jangan takut.
Ini adalah perubahan dan Anda diminta untuk berubah. Pegang tanganku nak. Kata Tuhan gitu, pegang tanganku nak. Paham maksud saya? Saya mau nangis ini. Ngelihat kartu ini saya mau nangis. Ini Tuhan bilang nih ke kalian tengadah ke atas, ke langit. Bayangkan ada tangan turun. Ini tanganku nak, pegang tanganku. Tapi kalian takut. Lalui portal gate-mu, portal Lions Gate-mu. Lalui. Untuk yang terima berkat, silahkan menikmati berkatnya. Jangan lupa bersedekah, jangan lupa mengucap syukur, jangan lupa selalu berderma cahaya, berderma hati. Jedokkan vibrasi hati tinggi ya. Tinggalkan semua anak dan suamimu. Ini waktunya engkau menikmati semua hasil jerih payahmu dengan Tuhan. Ya. Untuk yang masuk ke Lions Gate, ingat Lions Gate, selama di Lions Gate, selama di dimensi 3, 4, 5, 6, 7, 8, Anda dilarang memberikan energi kepada divine maskulin atau orang-orang yang menyakitimu. Pahami itu dulu. Paham. Baru kalian bisa masuk ke dimensi 9 plus 1. Minta maaf sekali untuk yang harus mengulang masuk di portal Lions Gate. Lalui dengan berani. Pandang Tuhanmu, pegang tangannya Tuhan. Ya. Manik di sini dari Mistik Mustika, berdoa yang terbaik buat semua saudaraku. Rahayu, rahayu, rahayu.